Jadi, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap eksis dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Kita bertemu pada pertemuan ketiga Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Jadi topik kita hari ini adalah tentang otomasi perpustakaan sebagai bagian sistem informasi manajemen di perpustakaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah mahasiswa mengevaluasi perbedaan sistem informasi manajemen perpustakaan dan otomasi perpustakaan. Bayangkan teman-teman, jika seluruh kegiatan di perpustakaan, mulai dari mencatat data anggota, meminjam dan mengembalikan buku hingga menyusun laporan tahunan, masih dilakukan secara manual. Pustakawan akan kewalahan, pelayanan jadi lambat, dan data sulit diolah untuk melihat perkembangan perpustakaan. Disinilah teknologi itu hadir, membantu perpustakaan. Otomasi perpustakaan muncul sebagai solusi untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan teknis sehari-hari, seperti katalogisasi, sirkulasi, dan layanan anggota. Namun, kebutuhan perpustakaan tidak terhenti di sana saja. Pimpinan juga membutuhkan informasi manajerial untuk merencanakan koleksi, mengevaluasi penggunaan, dan mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, otomasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari sistem informasi manajemen perpustakaan yang lebih luas. Dengan sistem informasi manajemen, data dari otomasi dapat diolah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan layanan. Tuh. Oke. Nah, dalam penerapan teknologi media informasi di perpustakaan, sebenarnya semua jenis perpustakaan itu hakikatnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai perantara antara sumber-sumber informasi dengan para penggunanya. Pada sisi lain, informasi sebagai suatu ide, gagasan, temuan, dan lain-lain yang dihasilkan oleh para penulis atau pengarang hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan apabila informasi tersebut telah dituangkan dalam suatu media atau alat rekaman informasi. Penting bagi perpustakaan untuk selalu menyediakan sumber-sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana upaya perpustakaan dalam memberikan layanan yang lebih baik? Nah, sebelum itu kita akan sedikit menonton video YouTube ya, terkait dengan sisi lain dari Chef Juna. Potong daun basil sifonat. What the hell is sifonat? Wah, tanya. Apa itu sifonat? Itu sering terjadi seperti itu. Sehingga pada akhirnya berkeinginan keras saya beli buku, ada tuh masih di rumah, tentang terminologi, atau ke public library. Oke. Public library pinjam komputer. 2005, sebelum itu juga udah sih, cuman 2005 yang lebih giatnya, kan internet nggak kayak sekarang. Iya. 2005 pinjam komputer untuk Apa itu sifonat? ya, apa itu sifonat, apa itu ini, apa itu ini, apa itu teknik ini, apa itu teknik itu. Karena beda. Kalau Jepang mah semua gampang. Ya. Nah, itulah tadi teman-teman, kita lihat ya, terkait dengan sebentar. Ya, itu tadi pada tahun 2025 kita lihat Chef Juna itu memanfaatkan public library untuk menggunakan teknologi yang ada di perpustakaan, yaitu komputer dan internet untuk menelusuri terminologi masakan ya, teknik masak ala-ala Prancis gitu. Betapa pada zaman itu teknologi itu masih sulit ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu sangat-sangat mudah sekali untuk kita akses ya. Bahkan kita masing-masing di rumah juga sudah memiliki teknologi itu gitu. Nah, dalam penerapan teknologi media informasi di perpustakaan, di sini ada 7 ya teman-teman ya. Kenapa kita harus menerapkan? Yang pertama itu tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan. Yang kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama, resource sharing. Ini kalau di Jogja itu sudah banyak sekali jaringan
kerjasama antar perpustakaan ya, seperti pinjam silang, koleksi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Yang keempat, tuntutan terhadap efisiensi waktu. Yang kelima, keragaman informasi yang kelola. Yang keenam, kebutuhan akan ketetapan layanan informasi. Yang ketujuh, menghemat tempat penyimpanan koleksi. Nah, inilah kenapa penerapan teknologi media informasi itu dibutuhkan di perpustakaan. Nah, jika kita berbicara tentang sistem informasi perpustakaan, di sini sistem informasi manajemen perpustakaan atau SIMPUS ini merupakan penerapan sistem informasi di dalam perpustakaan untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen perpustakaan. Di sini SIP yang dimaksud juga merupakan aplikasi ya, yang digunakan untuk memberi pelayanan atau akses kepada masyarakat sebagai pengguna perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan dikembangkan berdasarkan sistem informasi manajemen. Tentunya gitu kan. Nah, jadi tujuan sistem informasi manajemen perpustakaan adalah untuk memberikan akses transaksi antara perpustakaan dan masyarakat, di mana perpustakaan sebagai pusat belajar sekaligus ilmu pengetahuan. Nah, antara sistem informasi manajemen dan otomasi perpustakaan, teman-teman, perpustakaan modern saat ini ya itu seharusnya tidak lagi hanya mengandalkan layanan manual. Teknologi di sini menghadirkan dua konsep penting, yaitu sistem informasi manajemen perpustakaan dan otomasi perpustakaan. Lalu ada lagi, sebenarnya satu lagi itu adalah perpustakaan digital ya, teman-teman ya. Jadi memang basicnya itu dimulai dari otomasi perpustakaan. Lalu sistem informasi manajemennya berjalan gitu. Nah, di sini jika kita lihat, otomasi perpustakaan ini teman-teman berfokus pada pekerjaan teknis ya dan operasional sehari-hari sebenarnya. Misalnya katalogisasi, sirkulasi, layanan anggota, hingga pencarian koleksi melalui katalog online ya. Dengan otomasi, layanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemudian, berbicara tentang SIMPUS ya, Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. SIMPUS ini mencakup hal yang lebih luas, tidak hanya memfasilitasi layanan teknis, tetapi juga menyediakan informasi strategis untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen ini memberikan gambaran lebih luas ya, makro, tentang kinerja perpustakaan melalui laporan statistik, analisis tren peminjaman, serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada perbandingan singkat ya antara sistem informasi manajemen perpustakaan dengan otomasi perpustakaan. Jadi ada kurang lebih 5 aspek ya, baik dari tujuan, cakupan, pengguna utamanya siapa, outputnya, lalu contoh hasilnya gitu. Jadi di sini ada beberapa perbandingan. Jadi sebenarnya otomasi dan SIM ini satu kesatuan ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Untuk memperdalam materi kita pada hari ini, silakan teman-teman membaca ulang materi yang sudah saya sampaikan. Untuk bahan tayangnya akan saya upload juga. Berikut merupakan tugas yang akan teman-teman kerjakan. Terdiri ada 2 tugas ya. Yang pertama, tugas mandiri, silakan membuat refleksi singkat tentang posisi otomasi perpustakaan dalam sistem informasi manajemen. Lalu tugas kelompoknya itu adalah silakan teman-teman menyusun tabel perbandingan antara sistem informasi manajemen dan otomasi perpustakaan. Jika ada gambaran lain selain perbandingan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, mungkin ini dulu pertemuan ketiga kita secara singkat saya sampaikan terkait dengan perbedaan sistem informasi perpustakaan dan otomasi perpustakaan. Oke, jadi sistem informasi manajemen perpustakaan ini merupakan bagian dari otomasi perpustakaan. Begitu juga otomasi perpustakaan ya teman-teman, merupakan bagian dari sistem manajemen perpustakaan, sistem informasi perpustakaan. Jadi kita satu kesatuan. Oke, kita akhiri dulu pertemuan ketiga ini. Selamat mengerjakan. Jika ada kendala atau ada informasi yang masih kurang, silakan teman-teman bertanya di kolom diskusi. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.